Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu bin Arif. Desakan publik agar Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi pembangunan jalan yang menyeret orang dekatnya, Topan Upajaginting, tampaknya itu tidak akan terwujud. Jadi kalau Anda termasuk yang pengen sekali melihat Bobi Nasution itu dihadirkan di persidangan, walaupun hanya sebagai saksi, ya, saran saya sih nggak usah terlalu berharap banyak, nanti Anda akan kecewa ya. Karena pelaksana tugas Divisi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan jaksa penuntut umum sudah menanyakan kembali kepada majelis hakim apakah Bobi Nasution perlu dihadirkan di persidangan, namun hakim hanya diam dan tidak menjawab. Diamnya hakim ini menurut Asep ditafsirkan oleh KPK sebagai isyarat bahwa Bobi tidak perlu dihadirkan. Padahal kan sebelumnya Ketua Majelis Hakim Kamozaru Waruwu secara tegas memerintahkan agar Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi itu dihadirkan di persidangan. Perintah itu bahkan sudah disanggupi oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Waktu itu gempar sekali ya, karena memang sejauh ini publik itu ya bagaimanapun juga pasti mengait-ngaitkan kedekatan Topan Obadjaginting dengan Bobi Nasution. Jadi ketika terjadi operasi tangkap tangan dan itu berkaitan dengan perbaikan jalan atau pembangunan jalan dia di Sumatera Utara, karena Topan Obadjaginting ini adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Dia juga punya ini tadinya dia orang dekatnya Bobi Nasution di Pemko Medan. Ya orang tentu saja kemudian mengkait-kaitkan ini dengan Bobi Nasution. Apalagi kemudian diketahui bahwa mereka pengusaha yang menyuap Topan Obadjaginting ini ternyata pernah ikut dalam rombongan bersama dengan Bobi Nasution ketika menginspeksi jalan yang rusak itu. Bahkan pada waktu itu kan mobil dari Bobi Nasution terjeblos dan ditarik oleh mobil milik si pengusaha itu. Ini kan menimbulkan kecurigaan publik. Namun kendali sudah disanggupi oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, namun Bobi Nasution itu tak kunjung dihadirkan. Hingga kemudian terjadi peristiwa mengejutkan, rumah Hakim Kamozaro terbakar saat dia sedang memimpin sidang. Dan peristiwa ini memunculkan dugaan publik bahwa kebakaran itu bisa jadi merupakan sebuah tekanan psikologis atau sinyal agar hakim tidak menelisik terlalu jauh dugaan keterlibatan tokoh-tokoh penting di Sumatera Utara dalam dugaan kasus korupsi di Dinas PUPR Sumatera Utara itu. Dan kini kepastian bahwa Bobi tidak akan dihadirkan itu semakin terlihat jelas. Bukan hanya pernyataan Asep yang tadi menyatakan katanya jaksa sudah bertanya tapi hakim hanya diam, tetapi dalam daftar sekitar 40 saksi yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum itu nama Bobi juga tidak ada. Nah, dalam perkembangan terbaru ini kan kemudian sejumlah mahasiswa aktivis di Sumatera Utara itu melaporkan Kepala Satgas KPK AKBP Rosa Purbobekti dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena ini AKBP Rosa ini diduga dia menghambat pemanggilan Bobi sebagai saksi. Nah, Ketua Dewas KPK, Dewan Pengawas KPK, Gus Rizal, ketika ditanya oleh wartawan, dia mengkonfirmasi bahwa laporan itu sudah diterima. Dan kata dia, menurut SOP itu harus ditindaklanjuti dalam waktu 15 hari. Kata dia begitu. Ya kalau bisa ditindaklanjuti, kenapa mesti nunggu sampai 15 hari? Jadi dari rangkaian tadi berbagai peristiwa itu ya membuat kita sampai pada kesimpulan nggak akan dipanggil lah Bobi Nasution itu, selesai sampai di sini ceritanya begitu ya. Padahal ini cuma jadi saksi loh ya, bukan sebagai tersangka. Mari kita mundur ke momen yang menentukan sebenarnya ini pada tanggal 24 September 2025 ketika Ketua Majelis Hakim Tipikor Medan Kamuzaro Warubu memberikan perintah secara eksplisit itu di depan ruang persidangan di hadapan terdakwa, jaksa, penasihat hukum dan juga disaksikan oleh publik. Hakim Kamuzaro memerintahkan agar Bobi Nasution dan Sekretaris Daerah Sumatera Utara Effendi Pohan itu dihadirkan di persidangan. Itu perintah loh, perintah dari seorang hakim yang dalam sistem hukum di Indonesia perintah seperti itu wajib dijalankan oleh jaksa dan juga tentu saja kalau dalam kasus yang lain penyidik itu. Apalagi kemudian Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sudah menyatakan bahwa KPK siap menghadirkan Bobi Nasution. Dengan pernyataan itu berarti ya tidak ada kendala, KPK mengikuti instruksi atau perintah dari majelis hakim dan kita berpikirnya waktu itu pemanggilan tentu sedang diproses gitu.
Pernyataan itu memberi harapan bahwa majelis hakim akan mendapatkan keterangan langsung dari Gubernur Sumatera Utara. Ini penting ya, sekali lagi karena yang disidangkan adalah orang dekatnya. Namun anehnya setelah pernyataan itu kok kemudian tidak ada kabar lebih lanjut dan tidak ada pemanggilan, dan karena tidak ada pemanggilan ya tidak ada jadwal dari Bobi Nasution untuk dihadirkan. Jadi artinya memang tidak ada tanda-tanda pernyataan dari Johanis Tanak itu misalnya yang siap menghadirkan itu sebenarnya hanya pernyataan basa-basi saja, tidak diproses gitu. Lalu tibalah sebuah peristiwa yang mengubah alur cerita secara drastis. Beberapa waktu setelah Hakim Kamasaru memerintahkan agar Bobi dihadirkan ke persidangan, rumah sang hakim terbakar. Kejadian itu berlangsung saat hakim sedang memimpin persidangan di pengadilan. Jadi dia rumahnya sedang kosong pada waktu itu karena katanya istrinya juga sedang pergi. Peristiwa ini sangat mengejutkan dan media lokal di Medan, bahkan media-media nasional juga memberitakan kejadian ini dengan masif. Karena kok konteks waktunya ini sangat sensitif gitu. Dan masyarakat bertanya-tanya apakah kebakaran itu murni musibah atau ada faktor lain, atau yang lebih jelas bahwa ini diduga merupakan teror terhadap Pak Hakim. Pada waktu itu polisi langsung turun tangan tapi belum mengumumkan kesimpulan final. Nah, seperti biasa ya spekulasi di publik, rumor di publik, ya itu jauh lebih liar. Karena ya nggak terlalu salah karena kok waktunya itu satu sangat berdekatan dengan perintah hakim dan kemudian peristiwanya itu ya pada siang hari ya ketika rumah dalam kondisi kosong gitu loh. Ini waktu yang sangat tidak biasa. Dan kemudian tentu saja ini yang mencolok adalah perubahan sikap dari Pak Hakim. Karena pada waktu itu Pak Hakimnya kan dengan gagah menyatakan bahwa dia tidak takut dan dia akan terus menjalankan tugasnya ya. Kalau sebelumnya hakim begitu tegas, sekarang ketika ditanya oleh jaksa penuntut umum, tapi versi dari PLT Deputi Penindakan KPK ya, Sebutu Rahayu, hakim itu hanya diam. Dan inilah yang kemudian ditafsirkan bahwa hakim tidak memberikan instruksi lanjutan, ketika ditanya oleh JPU malah diam. Kenapa yang dipakai yang terakhir? Kenapa nggak dipakai yang perintah awalnya? Kan begitu ya. Kan tinggal melapor saja Pak Hakim, kami sudah siap menghadirkan Bobi Nasution. Kapan waktunya dijadwalkan? Mestinya begitu ya. Bukan tanya apakah perlu dipanggil lagi. Dalam situasi seorang hakim yang under pressure karena rumahnya terbakar, mungkin pikirannya banyak atau jangan-jangan dia pun juga sudah mulai berpikir ulang bahwa keputusannya untuk memerintahkan Bobi Nasution itu bisa berbuntut panjang, ya lebih baik jawabannya diam saja begitu. Dan diamnya dari Pak Hakim itu kemudian ditafsirkan oleh KPK bahwa oh itu berarti nggak perlu dipanggil lagi. Padahal sebenarnya kalau dalam dinamika peradilan, diamnya seorang hakim itu bukan sekedar ketidakjelasan ya. Diam itu bisa merupakan pilihan hukum. Ngapain sih tanya lagi? Kan sudah jelas saya perintahkan. Kira-kira kan seperti itu maksudnya ya. Tapi saya kira kita nggak perlu lah, nggak boleh juga menyimpulkan apapun gitu ya. Yang jelas fakta yang terjadi, kita baca faktanya saja bahwa perubahan terjadi setelah rumah hakim terbakar adalah konteks yang tidak bisa dihapus dari seluruh rangkaian peristiwa. Dan kemudian di sini KPK memanfaatkan itu mengambil posisi dengan menyatakan Bobi tidak akan dihadirkan karena setelah ditanya lagi hakimnya hanya diam. Sejak awal kasus ini memang sudah banyak yang skeptis ya karena bagaimanapun ini menyangkut bukan hanya orang nomor satu di Sumatera Utara tapi tentu saja dalam posisi dia sebagai menantu dari mantan Presiden Jokowi yang walaupun yang kendati dia sudah tidak lagi menjabat presiden, ini masih disebut-sebut dia punya pengaruh yang sangat besar di dalam pemerintahnya Prabowo. Nah selain tadi itu, selain tanda-tandanya kuat bahwa Bobi tidak akan dihadirkan, karena jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno juga ketika dia menyusun daftar sampai 40 saksi di persidangan itu nama Bobi memang tidak ada. Jadi memang nama Bobi ini tidak dimasukkan sejak awal. Artinya dalam proses penyidikan Bobi memang tidak dianggap relevan. Dan dalam proses perumusan berkas Bobi juga tidak dijadikan saksi. Dan dalam susunan saksi JPU Bobi memang tidak disiapkan. Dengan kata lain sejak awal KPK memang tidak mendesain jalur yang mengarah ke pemanggilan Bobi. Ketika Asep Guntur mengatakan tidak ada informasi dari para tersangka mengenai Bobi, itu memang benar karena penyidikan tidak membentuk struktur pertanyaan yang mengarah ke sana. Jadi kalau menurut Asep, Topan Obaja Putra Ginting tidak pernah menyebut Bobi. Muhammad Akhirun Piliang tidak pernah menyatakan menyerahkan uang kepada Bobi.
Saksi lain juga tidak memberikan informasi mengenai Bobi. Secara hukum, ya itu alasan formal KPK. Namun publik juga punya pertanyaan, bagaimana mungkin seorang gubernur, kepala daerah, atasan dari struktur birokrasi PUPR Sumut, dan figur yang sangat dekat dengan salah satu terdakwa, dalam hal ini Topan Obaja Ginting, itu tidak dipanggil, bahkan diminta klarifikasi. Karena seperti saya sebutkan tadi, ada faktanya bahwa salah satu terdakwa ini, si pemborongnya itu, kontraktornya, dia sudah ikut dalam rombongan Bobi Nasution ketika menginspeksi jalan-jalan yang rusak itu. Apakah dia tidak bertanya-tanya siapa ini? Kan pastinya dia kenal semua dong dengan pegawai di provinsi itu, di provinsi maupun kabupaten dia pasti tahu lah. Mungkin kalau kabupaten nggak terlalu ya, provinsi pasti dia tahu. Dan wajah itu pasti wajah asing gitu. Padahal kalau kita mundur ke belakang, tidak lama setelah dilakukan operasi tangkap tangan pada akhir Juni lalu, ketika menggelar jumpa pers itu Asep Guntur Rahayu dengan gagahnya menyatakan akan mengejar aliran uang korupsi termasuk ke Bobi Nasution. Soal ini ditanyakan wartawan karena kedekatan Topan Ginting dengan Bobi Nasution sejak dia masih menjadi wali kota Medan. Ini kan Kadis PUPR itu kalau saya baca-baca di sejumlah media daerah itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Nah pertanyaan saya tuh apakah nantinya KPK akan mengusut adanya setoran uang ke Bobi Nasution? Profil dari TOP ya Mbak ya, dari PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat wali kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita mintakan. Ditunggu saja ya. Jadi kalau sebelumnya itu dia menyatakan bahwa bukan tidak ada disebut, tapi dia akan mengikuti aliran uangnya, gitu ya, yang dikatakan oleh Asep Guntur Rahayu. Nah sekarang sikap KPK kan makin jelas, tidak akan menghadirkan Bobi dengan alasan tidak ada satupun terdakwa yang menyebut nama Bobi. Kendati hakim sebelumnya telah memerintahkan. Soal inilah yang membuat aktivis dan mahasiswa di Sumut merasa tidak puas dan kemudian mereka bergerak. Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia, kami melaporkan Kepala Satgas KPK AKBP Rosa Purwabekti ke Dewan Pengawas KPK. Alasannya katanya mereka mencurigai penyidik ini menghambat proses hukum dengan tidak memanggil Bobi. Ketua kami Yusril itu menyatakan bahwa mereka mempertanyakan independensi KPK dan mereka melihat bahwa pemanggilan Bobi sebagai langkah yang harusnya sangat wajar.
Kami juga menilai bahwa keputusan tidak memanggil Bobi sebagai bentuk penghambatan. Apa ini istilahnya? Obstruction of justice dong artinya ya. Bagaimana reaksi dari Ketua Dewan Pengawas KPK, Gus Rizal? Dia membenarkan bahwa laporan itu sudah diterima dan Dewas memiliki waktu 15 hari untuk memeriksanya. Ini yang penting dipahami oleh KPK, ini bukan lagi gerakan mahasiswa atau opini publik. Ini sudah masuk jalur yang harusnya dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK, yakni Dewas ya. Ini Dewas kan fungsinya pengawasan internal dan sudah ada masukan dari masyarakat. Jadi jangan seperti Pak Asep tadi yang menyatakan ditanya lagi ternyata hanya diam dan kemudian disimpulkan itu tidak perlu dihadirkan. Dan hasil dari Dewas ini akan menjadi penentu apakah kasus ini tetap pada jalur sekarang atau ada koreksi etik terhadap penyidik yang menangani perkara ini. Tapi menurut saya kalau sejauh ini ya sampai kemudian entah nanti kalau Dewas itu memutuskan yang lain, kita bisa menarik garis lurus dari seluruh rangkaian fakta ini, gambaran besarnya sangat jelas kok. Hakim sudah memerintahkan, KPK melalui wakil ketuanya sudah menyanggupi, kemudian ada rumah hakim yang terbakar, setelah itu hakimnya diam, dan KPK menafsirkan diamnya itu sebagai tidak perlu menghadirkan Bobi Nasution. Dan alasannya dari KPK juga cukup kuat ya, karena sudah selain hakimnya diam, Bobi itu tidak pernah masuk dalam berkas penyidikan, nama Bobi juga tidak masuk daftar saksi dari jaksa penuntut umum. Nah, kendati sekarang ada tekanan publik yang sudah membludak dan penyidiknya sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas, kita satu hal yang bisa garis bawahi, kekuasaan ini, jejaring kekuasaan di Sumatera Utara itu terlihat sangat kuat dan ini ada kaitannya dengan peta atau konstelasi politik di nasional. Dari semua indikator ini, kesimpulannya saya kira hanya satu, KPK memang tidak akan menghadirkan Bobi Nasution di persidangan. Karena jalur pemanggilan itu kini sudah tertutup dari berbagai sisi. Dari hakim yang dinilai dia diam, tidak lagi memberikan instruksi, dari penyidikan lewat desain berkas yang tidak memasukkan nama Bobi, dan dari penuntutan lewat daftar saksi yang tidak mencantumkannya. Saya kira kini yang tersisa hanyalah satu pintu, yakni Dewan Pengawas KPK. Jika Dewan Pengawas KPK ternyata menyatakan mereka tidak menemukan pelanggaran etik, ya saya kira sudah selesai barang ini. Tapi kalau mereka menemukan ada pelanggaran etik, kita masih bisa berharap bahwa Bobi Nasution itu akan bisa, kasusnya akan dibuka kembali dan sangat mungkin dia dihadirkan di persidangan. Tetapi ini tentu saja sekali lagi kita harus sadar bahwa jejaring kekuasaan itu sekarang ini masih sangat kuat dan sesama mereka itu saling melindungi. Kita akan terus memantau kasus ini secara ketat ya. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.